Muhammad Bagus, Nadia Salama, Nadia, suaranya dong, Nafilatul, Naswa Aina, Nina Adiami, Nova Cynthia, Raihan Rizky, Renita Julianti, Rosa Wijaya. Kita ice cream dulu, mau ya? Dulu. Oke, jadi ice creamingnya disebut dengan angka ganjil dan angka genap. Sekarang nih, boleh nggak berpasangan dulu duduknya yang sendiri? Ini Bu. Ada Rahman. Boleh yang sendiri berpasangan dulu ya. Yang laki-laki cara mainnya, yang sebelah kanan ibu, yang sebelah kanan ini kanan, ini kanan, ini kanan, ini sebelah kanan. Kalian menjadi angka genap berarti. Menjadi angka genap. Bayangkan kalau kalian itu adalah angka genap. Yang sebelah kiri ibu, sebelah sini, sebelah sini. Jadi itu angka ganjil. Jadi anggap diri kalian menjadi angka ganjil. Nah, instrukturnya ada di ibu. Kalau semisal ibu bilang angka genap nih, coba berhadapan-hadapan dulu bersama pasangannya. Jangan dimakan tangannya dikedepankan.
kalian belum bahas ya nih, yaitu materi tentang sifat-sifat positif dari Kiai Khalil Al-Bangkalani, Kiai Hasyim Asy'ari, dan Kiai Ahmad Dahlan. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak asing nggak sama tiga tokoh yang tadi disebutkan? Asing ya? Atau mungkin ada yang kayak pernah dengar gitu di mana, atau pernah lihat, pernah baca? Belum? Sama sekali belum pernah? Ada yang sebagian ada yang pernah, sebagian ada yang belum. Oke, ini model pembelajarannya kita akan memakai model pembelajaran TPS. TPS itu think, pair, share, berpikir, berpasangan, dan berbagi. Kita akan bahas tentang suri teladan tokoh Islam di Indonesia, yang dimana kita akan membahas biografi singkat dan sifat-sifat positifnya. Ini ada Kiai Khalil Al-Bangkalani. Muhammad Khalil atau biasa dipanggil Kiai Khalil Bangkalani ini lahir pada tahun 1820. Nah, beliau adalah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Jadi nama aslinya itu Muhammad Khalil ya. Kenapa ditambahin Bangkalan? Karena beliau berasal dari kota Bangkalan, Madura. Selanjutnya ada Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini yang bernama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Malik bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Fatah bin Maulana Ishaq, atau kerap dipanggil dengan Kiai Hasyim, dilahirkan pada tanggal 2 Zulqa'dah 1287 atau bertepatan dengan 14 Februari 1871 di desa Gedang, Tampak Rejo, Jombang, Jakarta Timur. Kiai Hasyim Asy'ari, ada yang tahu nggak siapa dia? Pendiri? Kiai Ahmad Dahlan ini bernama aslinya Muhammad Darwis ya, Muhammad Darwis, atau yang biasa kita kenal dengan Kiai Ahmad Dahlan. Lahir pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Beliau adalah seorang yang cerdas dan tekun. Beliau pernah belajar di Jawa dan juga di Sumatera. Ada yang tahu nggak beliau ini siapa? Pendiri? Kalau tadi Kiai Hasyim pendiri NU, kalau Kiai Ahmad Dahlan ini pendiri dari Muhammadiyah. Nah, ketiga tokoh tadi juga sama ya, sama-sama pernah belajar di Jawa. Setelah itu mereka melanjutkan belajar di Makkah. Teladanan apa yang bisa kita ambil dari ketiga tokoh ini? Yang pertama ini dari teladan Kiai Khalil Al-Bangkalani. Yang pertama kita bisa ambil teladannya yaitu seseorang pemuda yang pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Boleh dicatat ya, Kiai Khalil Al-Bangkalani ini adalah seorang pemuda yang pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Jadi beliau ini ketika waktu masih muda dulu ya, ketika beliau ingin belajar mati-matian ya, karena kan dulu juga sama ya, belajarnya harus pakai dana. Tapi karena beliau tidak ingin membebani orang tua, maka beliau juga sama ya, bekerja untuk uangnya hasilnya nanti dipakai untuk belajar. Lalu yang kedua, ketulusan dalam beramal. Nih coba ada nggak dari kalian yang kalau beramal suka nggak tulus, kayak nggak rela, nggak ikhlas? Beda ya? Iya, dia bukan karena Allah. Dia karena seseorang atau yang baik gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Yang kedua, yang tadi udah dicatat. Yang kedua teladan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau adalah tingginya rasa hikmah, rasa hormat kepada guru dan bangsa, serta menanamkan keagamaan dan kebangsaan melewati pesantren. Nah, jadi Kiai Hasyim ini adalah salah satu muridnya Kiai Khalil Al-Bangkalani. Jadi Kiai Hasyim ini pernah berguru ke Kiai Khalil. Nah, kenapa Kiai Hasyim ini terkenal dengan hikmahnya? Karena beliau sangat cinta kepada Kiai Khalil. Nanti masih juga beberapa referensi cerita kisah. Yang terakhir ada teladan dari Kiai Ahmad Dahlan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau ini adalah sikap dan langkah yang rapi dan visioner dalam menyejahterakan umat Islam dan sangat mengedepankan agama dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi
Kiai Ahmad Dahlan ini adalah seseorang yang memiliki jiwa kemodernan dalam dirinya, jiwa pembaharuan. Jadi beliau saat dulu itu memikirkan bagaimana caranya belajar agama dan ilmu pengetahuan itu bisa menyeimbangi kegiatan pembelajaran dalam saat ini. Jadi beliau ingin ada pembaharuan di dalam belajar agama itu, tidak monoton begini saja. Nah akhirnya sekarang belajar agama pun kita sudah bisa diiringi dengan ilmu pengetahuan ya. Ada salah satu contohnya itu pesantren. Jadi kita bisa belajar di pesantren, juga belajar di kelas. Jadi kita mau langsung ke ini aja ya, ke tahap pertama. Ibu akan kasih AKPD satu orang satu. Terus nanti sama kalian diisi. Ini boleh di start. Orang satu ada yang lebih. Siapa lagi yang dapat AKPD-nya? Siapa lagi yang dapat AKPD-nya? Udah dapat semua ya? Oke. Dibaca dulu, boleh dibaca dulu itunya, tahap-tahapnya. Pertanyaannya, berikan satu contoh cerita singkat yang mencerminkan sifat positif dari tiga kiai yang sudah kita pelajari. Satu saja, gitu, sifat positif dari tiga kiai. Satu aja, satu kiai, satu sifat. Misalkan tadi kan Kiai Holil, sifat positifnya adalah pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Nah, kira-kira cerita singkat apa yang mencerminkan sifat tersebut? Satu kiai, satu sifat aja. Salah sifat. Ya, pertanyaan yang kedua, apa hikmah dari kita memahami dan meneladani sifat-sifat positif tiga kiai tersebut? Nah, hikmah yang kita bisa ambil dari mempelajari materi ini. Kita akan mulai ke tahap pair, berbagi ya. Jadi didiskusikan ya. Ini boleh ya berempat. Ini lembar AKPD 2-nya. Ini juga berempat. Mana Wela? Ini satu aja ya. Yang ini jadi dua ya. Jadi tadi kan kalian udah mencari jawaban sendiri-sendiri ya. Nah setelah itu jawaban kalian digabungkan di lembar AKPD yang kedua ya, digabungkan. Tadi aku yang benar, tadi yang kelima, digabungkan ditulis di AKPD yang kedua. Paham ya? Enggak. Jadi boleh misal ini satu pertanyaan kaki, ini satu ini setelah itu dari jauh itu bukan sudah dimarahin nah kalau yang di sini misalkan kita perlu memang kita yang sini jawaban masing-masing semuanya setelah itu nanti jawaban dari semua itu disimpulkan sama jangan lupa nanti namanya ya tadi sarannya ditulis jawaban dari kalian
tadi kalian udah jawaban. Dari jawaban, jawabannya nanti ditulis di sini. Dari berapa ini semuanya ditulis. Baru nanti setelah hasil yang bagian tadi disimpulkan di sini. Jadi kalau yang di sini nggak bisa, berarti semuanya ke sini. Dan cuma berapa nanti disimpulkan di sini. Biasanya bagaimana dari gabungan dari jawaban tadi disimpul. Pasti beda-beda ya, setiap orang tahunya kayak gini, kayak gini. Nanti ini pertama nih pertanyaannya di WhatsApp yang utama tugas minggu depan ini ada tugas buat kalian untuk presentasi. Jadi nanti sama ibu satu kelompok ini ibu kasih cerita kisah teladan dari sifat positif ketiga kiai ini. Nanti minggu depan kalian si kisah ini itu kalian ambil poin-poin penting apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini. Terus sama kalian buat mind mapping. Tahu nggak mind mapping? Peta konsep. Tahu peta konsep? Oh iya tahu. Nah, nanti kalian buat nih poin-poin pentingnya apa saja dalam kisah ini. Terus kalian masukin ke mind mapping. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan. Sebelum pembelajaran dari itu kita refleksi dulu. Boleh di ini ya buku kertas lembar. Kalian keluarkan kertas lembar. Nanti ibu mau kasih pertanyaan refleksi aja, pertanyaan santai. Nanti kalian jawab di kertas lembar. Pertanyaan pertama, hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Hal penting apa tadi yang kalian pelajari? Menurut kalian kenapa itu penting? Oh, itu penting. Ini kita nggak usah mikir, kayaknya salah deh. Dia nggak usah jawaban aja. Pertanyaan terakhir, siapa yang membuat kamu bahagia hari ini? Oh, ditulis di situ. Iya. Jahat banget, sumpah. Ada yang rasanya biasa aja. Ibu dong. Siapa?